Dan pemirsa, kini kita simak informasi terkini. Ini adalah visual terbaru dari Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum dari Saka Tatal sudah bersiap-siap untuk menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Bandung. Ini akan bersama-sama dengan rekan kami, Chamar Haenda, di satu mobil. Mobil iNews akan mengangkut kuasa hukum Saka Tatal dan juga Saka Tatal menuju Pengadilan Negeri Cirebon. Ya, hari ini adalah hari keempat sidang peninjauan kembali kasus Saka Tatal untuk membersihkan nama baik Saka Tatal dari predikat yang sempat diembannya sebagai mantan narapidana kasus pembunuhan. Meskipun telah mendapatkan predikat bebas murni, namun Saka Tatal tetap mengajukan PK peninjauan kembali untuk membersihkan nama baiknya. Pak Agus, nanti kita sambil ngobrol Pak Agus ya. Siap. Ya, terima kasih Pak. Ya, cek. Baik, kita akan mencoba untuk terhubung dengan rekan kami, Chamar Haenda, yang ada di dalam mobil iNews bersama dengan Saka Tatal dan sejumlah kuasa hukumnya untuk berdiskusi sebelum nantinya akan menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Ya, Chamar. Chamar, selamat pagi. Apakah Anda bisa mendengar? Selamat pagi, Gede. Ya, silakan dengan laporan Anda, Chamar. Anda saat ini sudah berada dengan Saka Tatal dan para kuasa hukumnya di satu mobil ya? Ya, benar sekali, Gede. Saat ini saya sudah berada menuju ke perjalanan ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat bersama dengan tim kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga Saka Tatal. Dan di sini ada Pak Agus Prayoga beserta kawan-kawan. Selamat pagi. Pagi juga, Mas. Baik. Pak Agus, bisa dijelaskan hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli. Tadi sudah berembuk bersama, begitu, apa yang diperbincangkan, Pak? Ya, intinya mempersiapkan untuk mempertegas pembelaan terhadap Saka Tatal ini. Karena memang mereka hadir di sini itu terpanggil, mereka adalah orang-orang yang memiliki empati luar biasa. Ya. Mereka adalah orang yang menangis, menjerit ketika ada proses hukum yang tidak benar. Ya. Dan kami hadir di sini semua adalah untuk mengungkap kebenaran, bukan melakukan pembenaran. Okay. Kalau hanya untuk mencari pembenaran, mencari ongkos, kita tidak. Kita semua di sini mengeluarkan keringat, energi, biaya, tapi kita tidak pernah memikirkan itu. Karena ini adalah klimak yang saya rasakan, proses hukum yang carut-marut, yang luar biasa, yang tapi selalu tersembunyi. Dan ini saya yakin bukan satu-satunya. Masih banyak proses hukum yang tidak baik, tidak benar, yang menjadi kebiasaan para oknum yang harus dikikis habis. Jadi hari ini berkumpul ada Pak Susno Duwaji yang luar biasa, itu saya pernah menghadap beliau pada saat menjadi Kapolda, dan ketika ada oknum kepolisian yang tidak benar, saya menghadap langsung ditelepon, Mas. Beliau luar biasa, saya salut. Baik. Kita tahu bahwasanya 10 novum sebelumnya ditolak dikarenakan menurut jaksa penuntut umum ini tidak relevan dan juga tidak disertai oleh bukti pendamping. Hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya Bu Titin juga membawa bukti-bukti baru, salah satunya adalah foto kesesuaian antara baju yang dipakai Vina dan juga Widi. Apakah ada bukti-bukti lain, Pak, yang nantinya akan disampaikan? Mas, pertama, selain tadi menyampaikan jaksa menolak, itu hanya normatif saja, Mas. Itu kan hak dari jaksa ya? Hak dari jaksa, dan itu normatif. Kan artinya begini, ketika kita buat memori PK, mereka kan wajib kontra memori, jadi wajib membuktikan sebaliknya. Tapi apakah mereka bisa membuktikan memori kita sebaliknya? Tidak akan bisa, Mas. Justru dengan jawaban mereka makin memperlihatkan bahwa
bukti-bukti yang kita munculkan itu selama persidangan memang tidak pernah ada. Baru ada sekarang. Jadi kalau menolak itu sah-sah saja. Tapi saya yakin-yakinnya novum ini bisa diterima. Terlebih lagi yang namanya peristiwa yang sudah menjadi pengetahuan umum itu tidak perlu dibuktikan lagi, Mas. Kehadiran Liga Akbar, Dede itu semua publik sudah tahu. Tidak perlu dibuktikan lagi. Oke. Ini kan kemarin Dede juga tidak hadir untuk memberikan kesaksian. Bagaimana, Pak? Yaitu ada masalah teknis dan masalah pertimbangan strategis karena Dede juga akan dipertimbangkan di perkara yang lain 7 terpidana itu, Mas. Baik. Ini kan Ibtu Rudiana tadi kami mendapatkan informasi bahwasanya akan hadir hari ini, yang mana sebelumnya Ibtu Rudiana juga sudah membantah dirinya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk berbohong dan juga merekonstruksi kasus ini. Ya itu Bu, saya sampaikan seperti halnya jaksa, boleh saja, sah-sah saja, kan namanya pembenaran, Mas. Silakan dibuktikan. Silakan dibuktikan, bisa enggak? Kalau kata saya, sudahlah. Seperti Dede, kalau kemarin saya mendampingi Dede, ketika disomasi suruh minta maaf, saya sarankan untuk minta maaf. Apa susahnya minta maaf, Mas? Tapi bahasanya begini, mohon maaf Pak Rudiana, saya tidak mau berbohong lagi, saya tidak mau diperalat lagi, kan selesai. Begitu, Mas. Ada hal-hal yang sampai dengan saat ini masih menjadi pertanyaan. Salah satunya adalah berkaitan dengan scientific crime investigation yang dari awal memang sudah tidak sesuai dengan prosedur. Tanggapan Anda, apakah nanti Pak Susno Duaji betul-betul bisa menjelaskan secara terang benderang, Pak? Karena mungkin tadi Pak Susno bilang bahwasanya beliau sudah 35 tahun menjadi penyidik. Justru itu, Mas, yang membuat kita malu ketika kita turun gunung tuh ya hal-hal seperti itulah, Mas. Sekarang yang namanya CCTV itu sebetulnya tidak perlu yang lain-lain, cukup CCTV dibuka. HP kadang-kadang orang urusan tilang, polisi ngambil HP. Dan kadang-kadang ada proses yang nyita HP, HP-nya tidak pernah dikembalikan. Itu kan banyak terjadi di masyarakat, Mas. Dan yang namanya PK adalah merupakan upaya hukum luar biasa yang langka dan jarang dan tidak mungkin dilakukan oleh orang. Tapi dengan proses ini semoga menjadi detik-detik bersejarah bahwa PK ini nanti menjadi pencerahan masyarakat yang selama ini tertindas. Bisa melakukan PK. Dengan contoh-contoh ini menjadi edukasi orang yang merasa tertindas tapi tidak berani, tidak punya uang dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini menjadi pencerahan, mereka banyak yang melakukan PK. Baik. Artinya peninjauan kembali ini tidak hanya untuk membersihkan nama baik, tapi menurut Bapak apa yang sepatutnya didapatkan oleh Saka jika ia tidak terbukti tidak bersalah pada PK ini? Ya tentunya banyak, kalau mau menuntut kerugian material maupun materi kan bisa, nama baik. Dan ini bukan hanya untuk diri Sakanya sendiri, untuk keluarganya, untuk masyarakat pada umumnya. Tadi seperti yang saya tanyakan kepada Saka bahwasanya Saka ingin nama baiknya dibersihkan begitu ya. Kemudian cita-cita apa yang ingin Saka raih setelah ini? Ya kalau cita-cita sih Saka kan udah nggak minat lagi, jadi Saka sekarang itu cuma fokus kerja aja. Berfokus untuk kerja? Iya. Harapan untuk ketujuh tersangka yang sampai dengan saat ini masih ditahan, Saka? Ya harapan Saka jadi orang-orang tidak bersalah itu dibebaskan. Jadi nggak seharusnya mereka itu menjadi tumbal. Seolah-olah tuh mereka pelakunya. Padahal kan dia itu dan termasuk Saka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Artinya Saka tetap berkeyakinan dari 2016 sampai dengan sekarang Saka tidak bersalah. Saka yakin karena yang menjalani ini Saka bukan orang lain. Kalau bertanya sama orang lain tidak tahu Saka. Saka yang merasakan, Saka yang tahu, Saka yang melihat, mendengar begitu. Iya. Baik, Bapak Pak Agus, koordinasi seperti apa yang nanti akan dilakukan setelah peninjauan kembali ini selesai untuk hari ini, Pak? Ya sekarang mematangkan saksi-saksi, karena saksi kan masih ada yang tertunda kemarin seperti Pak Deddy Mulyadi sama Dede. Tapi saya merasa bangga dan luar biasa Cirebon menjadi tonggak sejarah penegakan hukum karena sekelas Kang Reja, Pak Deddy Mulyadi, dokter siapa sampai turun ke para expert hadir begitu Cirebon, ya, luar biasa, Mas. Itu kebayang berapa kalau Saka Tatal harus membayar. Ini kan sudah tidak terbayar. Saka Tatal ada yang nyeponsorin dari Cirebon juga nggak mampu, Mas. Tapi ini kepeduliannya luar biasa. Baik. Kalau misalnya kita sudah sampai, kita akan sama-sama turun dan melihat bagaimana nantinya proses persidangan yang berlangsung.
Ya, baik. Pemirsa, kita baru saja mendengarkan rekan kami, Camar Haenda, satu mobil bersama kuasa hukumnya, Agus Prayoga dan Saka Tatal. Dan saat ini kuasa hukum dari Saka Tatal ada Farhad Abbas, kemudian ada Krishna Murti, dan tadi juga Agus Prayoga sudah sampai di Pengadilan Negeri yang kita Cirebon. hadirkan hari ini ada Reza Indragiri, lalu ada Pak Susno Duaji, lalu ada Dr. Budi. Jadi sementara hari ini 3 ahli yang kita akan hadirkan. Lalu kemarin kan Kang Deddy juga udah dimintai keterangannya untuk ahli ya. Hari ini Kang Deddy kita tambahkan juga untuk ahli. Jadi Kang Deddy untuk ahli bukan untuk fakta ya? Untuk fakta. Iya. Kesaksian fakta yang lanjutan ada Pak Deddy Mulyadi, ada Teguh, dan sama satu lagi? Pak Marwan juga, saksi fakta. Ini akan memperkuat ya, untuk putusan pra peradilan kita ambil 2 saksi, yaitu Marwan dan Mokhtar. Dan Pak Susno sudah bersama kita, dan mungkin Pak Deddy Mulyadi yang pertama memberi kesaksian, kemudian Pak Susno, Reza Indragiri, dan kita akan tuntaskan segera secepat mungkin gitu, karena kita udah nggak sabar lagi. Ingat yang menjadi catatan bahwa kita nggak menggeser dari peristiwa pembunuhan berencana dan pemerkosaan menjadi kecelakaan, karena dari awal memang disidik kecelakaan. Berarti awal polisi yang profesional mengatakan itu kecelakaan, dengan teknik-teknik kepolisian kok tiba-tiba berubah jadi pembunuhan. Sedangkan Rudiana menangkap tanpa ada surat perintah penyelidikan dan tanpa ada surat penangkapan. Jadi ini merupakan satu penindasan, penganiayaan, Justru kita perdalam bahwa dan pernah rekayasa. telah diumumkan Hakim sendiri. terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketika itu digeser atau bagaimana dan sebagainya, kita nggak ngerti kenapa itu terjadinya pembunuhan, maka kita akan perdalam. Kita akan perdalam bahwa pernah ada loh rilisnya polisi mengumumkan itu adalah kecelakaan. Betul nggak Bu Titi? Oke. Itu kecelakaan. Nah, lalu saksi-saksi yang kemarin kita hadirkan juga, makin yakin kita bahwa ini adalah kecelakaan, bukan terjadinya pembunuhan. Oke, Pak Agus, ngomong dikit Pak Agus. Ya, bagus. Yaitu ketika seseorang ditangkap, belum apa-apa kemudian dipukulin, itu namanya main hakim sendiri, Mas. Sedangkan penjahat saja ketika ditangkap itu tidak boleh dipukulin. Apalagi meminta keterangan dengan cara memukulin, itu sangat tidak benar. Dan ini harus diproses, dan rencana teman-teman memang melaporkan tentang penganiayaan itu. Rudiana sempat membantah, gimana Pak? Itu silakan saja dibuktikan, Mas. Dibuktikan. Nanti kan ada saksi-saksinya. Kan Pak Rudiana sekarang melimpahkan kepada penyidik, tapi kan saksi-saksi yang lain ada. Saya yakin di antara teman-teman yang melakukan tuh ada juga yang berhati nurani. Ada yang berhati nurani. Mereka akan ya siap. Siapa? Ya, pemirsa, kita baru saja mendengarkan keterangan dari para kuasa hukum dari Saka Tatal yang menjelaskan. Yang selama ini tuduhan-tuduhan kepada Rudiana, jadi di pengadilan ini bisa diklarifikasi oleh Rudiana. Bagus kalau dia datang hari ini. Kesempatan yang baik ya Pak? Kesempatan yang baik untuk Rudiana. Ya kan, kita menunggu kalau informasi itu ada untuk Rudiana. Masih. Pak Farhad, terakhir Bang, Ibtu Rudiana akan hadir, tanggapan Anda? Oh, hadir aja. Makin kita akan mempertanyakan tentang penangkapan yang dilakukan oleh dia dan penyiksaan. Makasih. Ya, demikian adalah keterangan singkat dari kuasa hukum Saka Tatal yang hari ini mendampingi Saka Tatal di sidang hari keempat. Sidang segera digelar. Seharusnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sedikit terlambat. Kemungkinan akan digelar pada 10:30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kita tadi mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa kuasa hukum diantaranya oleh Agus Prayoga bahwa apa yang dilakukan oleh Susno, maksud kami apa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana ini sangat kuat diduga terjadi pelanggaran dan penyiksaan kepada para terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada periode 2016 lalu. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami sesaat lagi.